Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 Pancasila akan menjelaskan mengenai hasil presentasi kami, hasil tugas kami mengenai urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Saat ini negara kita sedang mengalami yang namanya adalah minimal sekali akan namanya moral. Untuk itu urgensi Pancasila perlu diterapkan lagi dan juga dijelaskan secara lebih rinci lagi bagaimanakah pandangan Pancasila atau urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk itu kami akan menjelaskannya di mana kami menjadi kelompok terdiri 10 orang dan untuk itu langsung saja akan kami jelaskan. Yang pertama berkaitan dengan apa saja pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini. Untuk pokok pembahasan apa saja yang akan disampaikan oleh Sri Marcelina, apa saja pokok pembahasan yang akan kita sampaikan kali ini. Pokok pembahasan yang akan disampaikan kali ini adalah esensi Pancasila sebagai ideologi negara dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Meliputi apa sajakah itu esensi Pancasila sebagai ideologi negara, Marcelina? Meliputi pengertian kaidah penuntun dalam pembuatan politik, hukum, atau kebijakan negara, corak Pancasila sebagai ideologi negara, dan beberapa penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, bagaimana dengan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara? Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi negara, pemahaman urgensi Pancasila sebagai Pancasila menggunakan dua metode, mengatur urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, yang pertama adalah berkaitan dengan esensi Pancasila sebagai ideologi negara yang meliputi kaidah, kemudian kaitan penuntun, dan sampai dengan penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama berkaitan dengan esensi akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham Ramadan. Silahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yaitu esensi berasal dari kata essence, yang menurut kamus Longman berarti hal yang paling mendasar dan penting dalam sesuatu. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, atau hal yang pokok. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti bahwa Pancasila merupakan prinsip dasar atau acuan dalam mengatur berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Pancasila menjadi suatu yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi di sini Pancasila bertindak sebagai bisa dibilang tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat di negara Republik Indonesia ini. Selanjutnya adalah berkaitan dengan kaidah penuntun yang seperti disampaikan oleh Ilham, itu mencakup 4 poin. Apa sajakah itu Gunawan Simanungkalit berkaitan dengan kaidah penuntut dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara? Kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara ada 4. Yang pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integritas atau keutuhan bangsa. 2. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan demokrasi dan nomokrasi. 3. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan dan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadilan. Baik, terima kasih berkeadaban. Gunawan. Jadi itulah 4 poin kaidah penuntut dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara. Selanjutnya berkaitan dengan corak Pancasila sebagai ideologi negara. Corak Pancasila sebagai ideologi negara ada 4. Yang pertama, Pancasila sebagai prinsip dasar sosial politik dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, suatu pandangan hidup yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga, suatu model atau paradigma perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman untuk seseorang untuk mencapai tujuan. Poin yang pertama adalah Pancasila sebagai prinsip dasar sosial politik dalam kehidupan bernegara.
Apakah maksud dari poin tersebut kepada Muhammad Darda? Oke, terima kasih sebelumnya Saudara Sindu. Jadi di sini ada corak Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada Pancasila sebagai prinsip dasar sosial politik dalam kehidupan bernegara. Jadi menurut saya Pancasila ini dijadikan landasan dalam berpolitik sebagai dasar sosial politik dalam kehidupan bernegara. Jadi pada zaman pendiri bangsa dulu, Pancasila sudah dijadikan landasan untuk kehidupan sosial politiknya. Yang kedua ada suatu model atau paradigma perubahan sosial. Pancasila juga bisa dikatakan sebagai perubahan sosial karena dari Pancasila ini kita secara sosial kita akan berubah apabila kita sudah memahami Pancasila tersebut. Yang ketiga ada suatu pandangan hidup yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Secara tidak langsung, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Pancasila mengubah kehidupan sosial kita, politik maupun budaya. Di mana budaya tersebut, menurut saya, tidak boleh untuk dicampuri atau dikulturasikan kepada budaya lain. Tapi kita lihat, sayangnya sekarang kita lihat banyak sekali budaya-budaya yang sudah diakulturasikan kepada budaya-budaya lain. Contohnya budaya barat dan sebagainya. Yang keempat ada sebagai pedoman untuk seorang dalam mencapai tujuannya. Sama halnya dengan kita membuat suatu contohnya adalah membuat dasar atau membuat prinsip dalam hidup kita. Tentu saja prinsip tersebut mencapai pada tujuan yang tertentu sebagai pedoman untuk kita dalam mencapai tujuan tersebut. Baik, itulah mengenai corak Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya berkaitan dengan beberapa penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi negara yang terdapat pada 5 poin sila yang tentunya sudah kita tidak asing lagi. Untuk yang pertama adalah berkaitan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan juga sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimanakah maksud dari sila tersebut kepada Karenina? Bagaimana ya itu? Ya, pada sila pertama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu maksudnya menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga kita tidak ada batasan untuk beragama dan bebas agama apa saja. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjamin pelaksanaan hak asasi manusia sebagai tolak ukur keberadaban bangsa. Sedangkan menurut sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, maksudnya yaitu sebagai dasar dalam membangun hubungan timbal balik atas sesama tekad yang menjamin kesejahteraan bangsa. Kalau menurut yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maksudnya yaitu sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi di Indonesia. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya sebagai dasar upaya pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok lemah. Itulah beberapa penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi negara yang tertuang dalam 5 poinnya. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, yang meliputi urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, pemahaman urgensi sebagai metode, mengatasi masalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah pengertian urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Itu seperti apa, Silva? Urgensi sendiri berasal dari kata urgent dalam bahasa Inggris yang artinya adalah sesuatu yang penting atau mendesak. Urgensi Pancasila berarti merupakan pentingnya Pancasila dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti pentingnya Pancasila untuk dijadikan sebagai pedoman bagi rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama dalam menghadapi masalah atau ancaman terhadap ideologi bangsa, seperti yang sekarang ini terjadi, yaitu globalisasi. Pengaruh globalisasi ini bisa saja melunturkan nilai-nilai moral bangsa, sehingga Pancasila sebagai ideologi negara dijadikan sebagai bentuk pertahanan kita dari pengaruh negatif globalisasi. Itulah pengertian urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yang pentingnya dalam keadaan penting ataupun mendesak. Selanjutnya adalah
kita juga perlu memahami metode pemahaman urgensi Pancasila. Yang pertama adalah pendekatan inkonstitusional. Yang pertama adalah pendekatan inkonstitusional. Apakah itu Muhammad Ferdiansah? Pendekatan inkonstitusional itu? Pendekatan institusional adalah pendekatan yang membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhnya kepentingan nasional yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua adalah pendekatan human resource yang akan dijelaskan oleh Yosiana Silitonga. Apakah itu pendekatan human resource? Pendekatan human resource. Sedangkan human resource terletak pada dua aspek, yaitu pada orang-orang yang memegang jabatan pada pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, dan formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Kemudian kita akan membahas ataupun mengenai mengatasi masalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk itu akan dijelaskan kembali oleh Tri Marcelina, apakah itu cara untuk mengatasi masalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara? Mengatasi masalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu untuk mengatasi beberapa masalahnya, perlu pemahaman yang mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam pemahaman tersebut, tahap implementasinya, contohnya sebagai seorang yang menjalankan pemerintahan harus selalu memperhatikan prinsip good governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness, sehingga akan terhindar dari kata korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seorang bisnis harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan private liberalis, tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang tergabung dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai warga negara harus berpegang teguh pada pemahaman ideologis Pancasila agar tidak terpengaruh oleh globalisasi yang dapat merusak nilai-nilai. Maka dari itu Indonesia akan mencapai tujuan yang dicita-citakan seperti diharapkannya pejuang-pejuang pada masa dulu jika rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baiklah, itu tadi adalah pembahasan dari kelompok kami ataupun presentasi dari kelompok kami mengenai urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dan dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila sebagai ideologi negara harus ditetapkan ataupun diterapkan dalam kehidupan Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan seperti yang telah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, di mana bangsa Indonesia ini akan mencapai sebuah kemakmuran dan kesejahteraan yang diimpi-impikan seperti yang tertuang dalam Pancasila. Untuk itu Pancasila harus diterapkan dalam kegiatan dan juga kehidupan sehari-hari dalam bernegara. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman yang telah melakukan presentasi. Selanjutnya apapun pertanyaan dari teman-teman kami persilahkan. Untuk itu saya akhiri dalam pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.